selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermasmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Ya, salam, selamat berjumpa kembali dengan saya Dinus dalam Wonderland Online. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya, saya bersyukur saya diperkenankan untuk membagikan firman pada malam hari ini. Selamat berjumpa kembali. Hendak bernyanyi bagimu Ya, selama ku hidup. ada banyak kisah tentang lagu ini. Ya Allah, Kalau Bapak dan Ibu sekalian mendengar atau menyaksikannya di YouTube, ini covernya Andi Ambarita. Begitu banyak kesaksian indah yang dituliskan oleh para viewers YouTube-nya Andi Ambarita ketika mendengar lagu ini. setiap Inilah kesaksian saya juga pada malam hari ini. nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hatiku Ya, dalam waktu sekitar 2 menit lagi acara ini akan saya mulai. Oh Yesus, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya, salam hangat saya bagi Bapak Ibu sekalian yang ada di seluruh tanah air pada malam hari ini. Mohon maaf saya baru kembali bisa mengadakan live streaming mulai hari ini. Sepanjang akhir pekan saya meniadakan live streaming karena ada satu hal yang saya mesti prioritaskan. Saya memberanikan diri untuk malam ini live streaming karena ada kerinduan yang hendak saya bagikan malam hari ini. Bahwa setiap perkara, setiap pergumulan, setiap himpitan masalah
Jika kita menyerahkannya sudah pada Tuhan, maka Tuhan yang mengambil alih dan bagian kita kemudian yang mengerjakan segala sesuatu menurut instruksi Tuhan. Dan pada malam hari ini, saya bersyukur saya membagikan apa yang saya dapatkan. Jadi selamat berjumpa kembali dalam acara live streaming bersama-sama dengan saya. Salam hangat buat saudara, Bapak Ibu terkasih dimanapun Bapak dan Ibu sekalian berada. Saya akan membagikan dulu acara ini bagi setiap rekan-rekan Bapak Ibu sekalian, pun Bapak dan Ibu sekalian berada. Silahkan bagikan acara ini kembali bila ingin memberkati Bapak Ibu sekalian. Dalam waktu beberapa saat lagi acara ini akan semulai. Saya hanya akan membagikan saja. Saya akan membagikan dulu acara ini. Sebentar ya. Dalam waktu beberapa saat lagi. Ya. Acara ini akan semulai. Saya hanya akan membagikan. Ya. Baik, seberapa yang hadir pada malam hari ini, kita akan mulai ya, dengan segera. Bapak dan Ibu sekalian, bila sudah siap, silahkan menyediakan Alkitabnya dan juga jurnal pribadi serta alat tulis untuk kita bersama-sama saat teduh malam hari ini. Dalam waktu beberapa saat lagi akan saya mulai. Ya. Dalam waktu beberapa saat lagi akan saya mulai. Baik. Malam hari ini saya akan membagikan tentang kemuliaan Allah. Kalau apa yang akan saya bahas malam hari ini berbicara soal bahasan yang pernah kita bahas di hari-hari yang lalu tentang bagaimana ketika kita menerima Roh Kristus, kita dijadikan ciptaan baru dan hidup yang baru diberikan kepada kita oleh Roh Kristus di dalam diri kita. Dan persatuan dengan Roh Kristus itu menjadikan kita terhubung di dalam seluruh rahasia isi hati Allah. Dan yang akan
terjadi bila kita terus-menerus mengikuti pergerakan yang indah dari kerajaan Allah itu yang ada di hati kita, yang diberitahukan lewat Roh Kristus itu, maka kita akan terfikir hanya untuk menyenangkan Allah saja. Karena kita kembali kepada hakikat asal muasal kita, yaitu dari firman Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, apapun yang terjadi dalam Bapak Ibu sekalian, masalah, himpitan, problem, hambatan, malam hari ini biarlah episode mengenai rancangan dalam kemuliaan Allah itu memberikan pembebasan penuh kepada Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana kemuliaan Allah itu membebaskan saya dari masalah, biarlah kiranya pembebasan masalah itu juga yang diberikan kepada Bapak Ibu sekalian malam hari ini lewat acara ini. Baik, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar Tuhan bicara. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, bila malam hari ini kalau kami boleh diberi kesempatan untuk mendengar Engkau bersuara di hati kami masing-masing. Kau mengajar di hati kami masing-masing. Hamba-Mu terbatas menyampaikan apa saja yang menjadi isi hati-Mu. Namun Engkau yang ada di dalam diri kami semua anak-anak Allah, yang mengaktifkan hati kami semua agar hati kami semua terhubung dengan-Mu, dengan kerinduan-Mu, dengan hati Bapa dan seluruh rancangan serta rencana Allah, dan kemuliaan Allah turun menaungi kami. Hingga setiap yang jahat, setiap pikiran-pikiran buruk dan pikiran-pikiran yang mencoba untuk membatasi kami dengan Engkau Tuhan, kami persilahkan Engkau sendiri yang mengatasinya dalam diri kami dengan firman-Mu yang menghidupkan, dan firman-Mu yang membebaskan, hingga akal budi kami diperbaharui sepenuhnya oleh perkataan. Mari Tuhan jadikan ini menjadi saat-saat teduh yang menyenangkan, yang menyejukkan, dan memberikan kepada kami kelepasan, memberikan pada kami penghiburan, memberikan pada kami kemerdekaan, apapun yang menjadi rintangan kami bertumbuh. Malam hari ini Engkau berikan pada kami kelepasan sebebas-bebasnya, hingga kami menjadi anak Allah yang diberikan kehidupan yang melimpah dari-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap firman yang Kau nyatakan, biarlah Roh Kudus mengubahnya menjadi air yang hidup, yang mentahirkan dan menyempurnakan kami, membuat kami sehat, membuat kami bugar, membuat kami penuh dengan anugerah Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Ya, salam Bapak Ibu sekalian, selamat jumpa kembali di acara ini. Salam hormat dan salam hangat saya buat Ibu Ayu dari NTT yang sekarang tinggal di Papua, dan juga Pak Pranata Sembiring. Terima kasih Pak, salam, selamat malam. Mudah-mudahan suara saya kali ini terdengar dengan jelas di dalam Facebook Bapak ya. Ya, saya bersyukur ini adalah bahasan terakhir dari yang kita bahas tentang cloning Yesus. Apa itu cloning Yesus? Sebetulnya cloning Yesus itu adalah istilah saja untuk kita lebih mengerti bagaimana adanya satu kehidupan baru dimunculkan dengan mengambil bagian yang berasal dari pendonor, dan yang muncul kemudian itu adalah persis dari apa yang diberikan oleh pendonor kepada sang induk. Dan luar biasanya cloning ini ternyata membuat kita mengerti bagaimana Roh Kristus yang dimasukkan ke dalam hati kita ketika kita lahir baru itu terbentuk menjadi satu kehidupan yang baru, yang indah, ciptaan baru namanya. Karakternya tapi belum sepenuhnya dituntaskan oleh Tuhan.
karakternya kita, tentu saja. Jadi ketika kita menerima kelahiran baru, kita menerima pembebasan secara rohani, namun secara jasmaniah, kita bisa saja masih terikat dengan segala kebendaan, dengan segala keduniawian dan karakter-karakter yang buruk yang pernah kita punya. Meskipun sudah bertobat, tapi ada kalanya muncul lagi dalam pikiran-pikiran yang berupa pikiran-pikiran kedagingan. Nah, inilah yang dimaksud dalam pertumbuhan kerohanian kita sebagai anak-anak Allah, sebagai seorang Kristen. Ada kalanya kita terfikir kembali untuk menikmati dosa, untuk berbuat hal-hal iseng berbuat dosa. Mengapa? Karena pikiran-pikiran yang lamanya belum dituntaskan sepenuhnya oleh pertolongan Roh Kudus. Mungkin ada yang bertanya, kalau begitu langsung saja dibereskan di hari pertama kita lahir baru dibaptiskan semuanya beres sekali dan selama-lamanya. Semua orang pengennya begitu. Namun rupanya kalau sifat dan karakter yang terpendam di dalam hidup kita, dalam nyawa tepatnya, itu belum sepenuhnya keluar ketika kita lahir baru dan akan muncul bila ternyata ada dalam satu tekanan-tekanan tertentu, ada dalam satu situasi dan suasana yang membuat kita kemudian memilih untuk mau tetap dalam kehidupan yang baru itu atau kembali lagi ke masa-masa yang lampau, pikiran-pikiran dan kelakuannya masih yang lama. Nah, inilah yang menjadi sebabnya mengapa kita mesti waspada akan adanya peringatan-peringatan. Kalau di perjanjian lama dulu pernah ada namanya tanda hadirat Tuhan, itu ditandai dengan adanya tabut perjanjian. Namun pernah suatu kali bangsa Israel kehilangan tabut perjanjian Allah karena pengusungnya, para imamnya itu dikalahkan dalam perang. Bahkan Hofni dan Pinehas, kedua anak Imam Eli, tewas dalam pertempuran itu. Bahkan Imam Elinya sendiri tewas karena lehernya patah. Dan tabut Allah tercuri. Sedangkan anak yang lahir dari anak Imam Eli ini, cucunya berarti ya, kemudian terlahir ketika tabut Allah dicuri oleh bangsa Filistin. Maka namanya Ikabod. Ikabod itu artinya telah hilang kemuliaan Allah dari Israel. Ini melambangkan adanya satu kehilangan kemuliaan Allah dari Israel. Bagaimana tabut telah dicuri ke bangsa Kanaan. Namun saya mau katakan, kemuliaan Allah tetaplah kemuliaan Allah yang tidak bisa dicampur baurkan dengan hal-hal yang gelap, hal-hal yang jahat. Bahkan di istana sendiri, di kuil Dagon sendiri, ternyata tabut perjanjian itu tetaplah menjadi superior di antara semua dewa-dewa sembahan orang Filistin, terutama dewa Dagon. Namun yang perlu kita pelajari di sini adalah bagaimana ternyata kita bisa kehilangan kemuliaan Allah seperti yang pernah terjadi kepada Adam dan Hawa di Firdaus, di Taman Eden. Dan ketika kita dilahir barukan oleh kehadiran Tuhan Yesus di hati kita, kita menjadi ciptaan baru, kita memperoleh kemuliaan Allah kembali lewat Roh Tuhan Yesus itu yang kita undang masuk menjadi juru selamat. Namun bila kita lengah dan kita tidak waspada akan berbagai macam lalang-lalang yang ditaruh oleh si jahat di hati kita, maka kita berubah. Persis kembali menjadi Adam di Taman Eden itu. Kehilangan kemuliaan Allah. Nah, malam hari ini kita membahas itu. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita bisa kehilangan kemuliaan Allah setelah kita menerima hal-hal yang menakjubkan yang dari Tuhan. Sejak seseorang menerima Tuhan Yesus dalam hatinya, kemuliaan Allah telah menyertai orang tersebut. Rohnya menjadi manunggal, menjadi satu dengan roh Tuhan Yesus dalam hati orang itu. Atau lebih tepat menjadi pribadi dan ciptaan baru dalam wujud, kalau kita boleh bilang cloning yang baru ya.
cloning Yesus. Kehadiran Tuhan Yesus di muka bumi ini ditandai dengan adanya tubuh-tubuh yang diberikan hadirat Tuhan Yesus dalam hati mereka. Nggak dibilang sebagai Tuhan Yesus, tapi wujud manifestasi perkataan Yesus yang ada dalam tubuh manusia, hingga tubuhnya digerakkan dengan pengertian-pengertian, dengan tabiat karakter, dan benar-benar dibentuk sesuai keindahan. Bagaimana Yesus dulu pernah hadir di muka bumi ini, demikian orang-orang tersebut dipenuhi dengan seluruh keinginan-keinginan Allah. Orangnya sama, masih orang yang sama, namun seluruh perkataan Tuhan ada dalam diri orang itu. Benar-benar orang itu dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Nah, untuk tercapainya status tersebut, Roh Kudus juga dikaruniakan sebagai penolong dan jaminan bahwa ternyata pribadi tersebut yang berisi Roh Kristus yang masuk dalam hatinya akan terus bertumbuh mencapai kepenuhan Kristus, kesempurnaan. Ya, yang gak bisa berbuat dosa itu hanya Kristus saja. Kita masih bisa berbuat dosa, namun ketika kita menuruti terus-menerus dorongan Roh Kudus untuk mengikuti pergerakan Kristus di hati kita atau pikiran Kristus yang baru di hati kita, maka kita terdorong untuk mengasihi Tuhan dengan mentaatinya, dengan betul-betul mempunyai iman dan mencapai kebenaran demi kebenaran. Dan kebenaran itu memerdekakan kita. Dan ternyata tanpa kita mikirin lagi soal dosa, yang ada adalah kita mengamalkan kebenaran demi kebenaran yang kita terima dari Tuhan itu sendiri, maka pada akhirnya kita mencapai kepenuhan Kristus. Akan terjadi pergeseran kesadaran dari sekedar sadar akan diri sendiri kepada kesadaran akan kehadiran Tuhan. Itu yang terjadi ketika kita sedang bertumbuh di dalam Kristus. Semakin kita melupakan diri sendiri, semakin kita menyadari keberadaan Kristus yang ada di hati kita. Perpindahan kesadaran seseorang akan hadirat Tuhan ini membentuk satu pancaran kemuliaan, atau orang dunia bilangnya aura. Namun aura sendiri ini tidak ada dalam Alkitab sebetulnya. Namun berupa satu kemuliaan yang semakin besar, from glory to glory, yang semakin bertambah kuat, yang semakin membuat orang ini terlindung dalam kemuliaan Tuhan. Namun sebaliknya, bila ia berbuat kesalahan, ia berbuat dosa, aura itu hilang lenyap. Kemuliaan itu seperti terhilang. Contohnya kepada apa yang terjadi di Taman Eden ketika Adam dan Hawa di dalam taman tersebut sadar bahwa mereka telanjang setelah memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Mengapa bisa demikian? Karena mereka telah berbuat dosa. Karena mereka sebelumnya telah menerima informasi. Ia terjebak, mereka terjebak di dalam jebakan si jahat. Jebakan si jahat kemudian menjadikan mereka melangkah keluar dan terjebak di dalam dosa yang gak bisa mereka bebaskan sendiri dari dosa itu. Ya, karena mereka telah berbuat dosa, maka kemuliaan Allah dalam diri mereka hilang. Kemuliaan Allah atau aura yang amat terang sebagai pakaian mereka hilang. Sejak awalnya mereka telanjang, namun ketelanjangan itu nggak jadi masalah buat mereka karena mereka nggak tahu bahwa apa itu artinya telanjang. Apa arti nggak berpakaian? Karena definisinya nggak ada. Apa itu telanjang? Dewasa ini mungkin orang-orang berpikir ketelanjangan itu berupa satu aib, berupa satu hal yang patut kita waspadai. Ketelanjangan itu ya.
mungkin banyak yang belum mengerti mengapa dikatakan dalam Alkitab ketelanjangan itu berbahaya dan menimbulkan kutuk yang terjadi kepada Ham ketika ia melihat dan membicarakan ketelanjangan ayahnya. Maka ayahnya Nuh mengutuk Ham. Jadi di bawah atau di balik ketelanjangan itu ternyata ada kutuk-kutuk menyertainya. Ada bahaya. Namun sejak awalnya Adam dan Hawa itu ternyata telanjang. Ketelanjangan itu tertutupi dengan indah dengan kemuliaan Tuhan. Dengan aura yang demikian besar. Hingga mereka tidak mengerti apa itu telanjang dan bahkan mereka tidak tahu apa itu telanjang. Namun ketika mereka berdosa, dengan segera Adam kehilangan hadirat Tuhan. Dan mereka diusir dari Taman Firdaus, dari Taman Eden di Firdaus setelah itu. Dengan demikian komunikasi dengan Tuhan terputus sama sekali. Hati nurani Adam padam. Nah, kehadiran Tuhan atau kemuliaan Allah atau pakaian kemuliaan selalu berupa terang yang menyelubungi Allah atas orang-orang kudus. Adam kehilangan kemuliaan Allah sejak memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Nah, yang tadi saya bahas itu semuanya ada dalam Alkitab. Mari kita baca ayatnya ya. Yang saya tadi baca, yang tadi saya bagikan itu dalam bentuk narasi itu ada dalam Alkitab dan ini ayat-ayatnya. Kejadian 3 ayat 10 yang menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Jadi Adam mengetahui ternyata bahwa ia telanjang. Nah, kata Tuhan kepada Adam, siapa yang menginformasikan bahwa kamu telanjang? Tahu dari mana? Lalu pertanyaan yang keduanya, apakah engkau makan dari buah yang kularang engkau makan itu? Jadi ternyata pohon itu memberikan pohon itu menumbuhkan buah dan buahnya itu memberikan informasi kepada Adam. Nah, ternyata ketika Adam memakan buah pohon itu, maka ia terbuka matanya dan ia tahu bahwa ia telanjang. Lalu kemudian ia kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Bapak Ibu sekalian, di dalam Roma 3:23 dengan jelas dikatakan begini, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh anugerahnya telah dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tanpa terkecuali manusia hingga saat ini, tanpa terkecuali ya ketika belum menerima Yesus, maka orang-orang tersebut sama seperti Adam, kehilangan kemuliaan Allah. Sejak waktu itu Adam betul-betul mencari cara bagaimana ia menutupi ketelanjangannya, dan ia menyemat daun pohon ara sebagai cawat. Bukan itu yang Tuhan inginkan. Kalaupun ternyata akhirnya Adam berdosa, maka Tuhan menyediakan kulit binatang untuk menutupi mereka. Namun sebelum kulit binatang itu beres dibuat oleh Tuhan, ternyata Tuhan membuat satu pengorbanan. Pengorbanan itu menjadi landasan akan adanya pemulihan status manusia yang berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, bahwa manusia akan ditebus oleh darah tersebut. Darah itu melambangkan penebusan yang dicurahkan ke tanah ketika Adam diberikan pakaian. Namun itu berupa gambaran. Dosa waktu itu belum diampuni,
Namun ketika beribu tahun kemudian ketika Yesus turun ke bumi ini, ia mencurahkan darahnya. Makanya di dalam Roma 3:24, dan oleh anugerahnya telah dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Darah binatang yang tercurah pada saat itu di Taman Eden kemudian digenapi oleh darah Yesus yang memang menebus dan memberikan kehormatan kembali kepada manusia untuk mengenakan kemuliaan Allah. Dosa yang waktu Adam lakukan diampuni dan diberikan status menjadi anak Allah lewat diri Yesus. Itu penebusan. Itu karena adanya pembenaran yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Meskipun kita masih belum tahu pembenaran itu apa aja sih yang dibenarkan. Dibenarkannya dalam apa saja. Mungkin kita masih belum tahu, masih belum paham akan hal itu. Itulah yang namanya bertumbuh terus ke arah Kristus. Bertumbuh dalam kepenuhan Kristus. Setiap hari kita dibenarkan, setiap hari kita ditegur, setiap hari kita dikoreksi. Untuk kita kemudian beroleh kepenuhan Kristus. Matius 17 ayat 2, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Nah, ini Yesus ternyata punya kemuliaan walaupun dia datang sebagai manusia. Walaupun dia datang sebagai manusia mengosongkan diri dari kealahannya, namun secara hakikat itu nggak pernah hilang. Wujud Yesus secara jasmania memang manusia. Secara hakikat dia adalah Tuhan, dia adalah Allah, dia adalah firman. Itu nggak hilang. Secara posisi dia anak Allah, itu nggak hilang. Dia tidak memakai semuanya demi ia mati di kayu salib. Kalau dia mau pakai bisa. Hakikatnya bahwa dia adalah Tuhan itu nggak hilang. Namun dia nggak memakainya untuk kemudian dia menebus semua yang pernah kita lakukan. Dan dosa itu ditebus oleh darahnya. Dan ketika Yesus transfigurasi di Gunung Tabor itu, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Ia memunculkan siapa sebenarnya. Dia adalah pencipta, dia adalah Tuhan. Dia adalah anak Allah. Dia adalah firman itu sendiri. Mazmur 104 ayat 1. Pujilah Tuhan hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda. Ya Bapak Ibu sekalian, yang berselimutkan terang seperti kain artinya apa? Kemuliaannya menyelimuti kita seperti terang yang memberikan kepada kita perlindungan. Tuh, yang membentangkan langit seperti tenda. Menarik Bapak Ibu sekalian, tentang langit ini yang dibahas dalam Mazmur 104 ayat 1 ini ada satu cerita menarik yang sebetulnya tadinya saya mau bagikan di hari Minggu. Namun ternyata ada satu hal yang mesti saya kerjakan di hari Minggu itu, akhirnya saya menundanya untuk saya membagikannya di hari Rabu lusa tanggal 27 Januari 2020 pukul 15.00 WIB lewat aplikasi Zoom. Nanti saya akan bagikan secara khusus bagi Bapak Ibu sekalian yang mau, silakan datang hadir hari Rabu jam 15.00 lusa, tentang langit bumi yang baru, tentang penemuan-penemuan terkini. Konon katanya Elon Musk ya akan mengebom planet Mars agar bisa ditinggali. Wah, ini tokoh yang lagi muncul ya, akan mengebom planet Mars agar bisa ditinggali, konon katanya begitu. Namun mengapa dia ingin mengebom planet Mars? Karena ia bereksperimen, hendak eksperimen. Dia menjadi orang terkaya sekarang di dunia. Dia hendak membangun satu ekspedisi angkasa ke Mars, mencari satu pemukiman yang bisa ditempati seperti bumi.
Dan apa yang terjadi? Apa yang dibalik itu semua yang kita bisa pelajari? Nah, itu dia nanti akan saya bahas di hari Rabu ya, lewat aplikasi Zoom. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian yang mau bergabung lewat aplikasi Zoom tersebut, saya persilakan, terbuka bagi umum. Karena yang tadinya akan dibagikan secara dalam ibadah, namun saya diundur dan ternyata saya akan hanya bagikan saja lewat aplikasi Zoom. Datang ya, silakan bergabung besok, besok lusa. 1 Timotius 6 ayat 16, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Tidak seorang pun pernah melihat dia. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Jadi Allah kita tak terhampiri dalam terang. Dan bagi kita yang bisa bertemu berhadapan muka dengan muka mesti punya kualifikasi khusus. Yaitu kita punya hatinya, kita punya terangnya. Maka Bapak Ibu sekalian, itu yang ayat-ayat tersebut bisa kita betul-betul pelajari lagi. Bagaimana kemudian kita bisa belajar tentang bagaimana mendapatkan kemuliaan Allah dan bagaimana agar tidak pernah kehilangan kemuliaan Allah itu, seperti apa yang terjadi pada zaman Adam dan seperti apa yang pernah terjadi pada zaman orang Israel berperang melawan Filistin. Dan kalau Bapak Ibu sekalian melihat akhir-akhir ini banyak sekali di YouTube mengetengahkan adanya penemuan-penemuan tentang literatur yang mengacu kepada Alkitab, meskipun literatur tersebut itu berdasarkan non Alkitab, berdasarkan sejarah, namun ternyata mereka mulai memberikan peneguhan-peneguhan, konfirmasi non-biblical, dan mereka mencatat dengan jelas adanya tanggal-tanggal dalam pencatatan tersebut berupa pencatatan yang sejaman dengan Alkitab. Dan kita bisa buktikan ternyata Alkitab itu bisa diparalelkan dengan sejarah dan dibuktikan keasliannya. Luar biasa ya. Alkitab kita begitu menyimpan banyak hal yang perlu kita baca berulang-ulang dan perdalam bersama-sama dengan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang mari kita bahas mengenai adanya bahaya ini. Kalau kita sudah mendapatkan kemuliaan dari Tuhan, kita diberikan satu posisi pembenaran, kita diberikan Roh Kudus, kita diberikan hadirat Tuhan. Waspadalah akan adanya pemberontakan ini. Apa yang telah ada, apa yang sudah ada, apa yang dulu pernah ada, itu bisa diinjeksikan ke dalam jiwa kita. Kalau kita mengalami luka, kalau kita mengalami ketertekanan, kalau kita mengalami hal yang gak enak, ini bisa dimasukkan oleh si jahat ke dalam jiwa kita. Lewat apa? Lewat adanya sejarah-sejarah seperti ini, kita mengerti bahwa generasi demi generasi si jahat itu mencari orang-orang yang bisa disusupi oleh pemberontakan. Ketika Lucifer memutuskan untuk memberontak dengan berpikir ia hendak menaikkan tahtanya, menyamai yang maha tinggi, artinya dia hendak menyaingi Allah dalam penyembahannya, dalam penyembahan kepada Allah. Ternyata Lucifer pun ingin disembah, Lucifer pun ingin menerima penyembahan. Dari siapa? Selain dari tentara sorga. Ternyata kemudian ia melihat adanya kemungkinan ketika ada Adam di Firdaus itu, di Taman Eden itu, ternyata ini dia. Ya, ini dia yang begini masih ditaklukkan ke dalam kuasanya. Nah, itu dia yang dia inginkan. Ya. Terbitlah benih baru ciptaan Lucifer, yakni benih pemberontakan. Jadi apa yang telah dilakukan oleh Lucifer yang ingin menyaingi Allah, kemudian
timbul dalam hatinya, timbul dalam isi kerinduannya itu ya. Dia punya kerinduan, dia punya isi hati untuk menanamkan benih ini kepada banyak orang. Dan benih yang dimaksud itu diantaranya adalah benih pemberontakan. Ia kemudian menularkannya kepada Hawa dengan cara yang licik. Ia menghasut Hawa dengan menggodanya untuk mencoba memakan buah pohon pengetahuan hal baik dan jahat, dengan memanfaatkan kebenaran bahwa yang makan buah itu akan menjadi sama seperti Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, memanfaatkan kebenaran, memanfaatkan perkataan Hawa yang ngomong dengan si jahat. Jadi kalau kita sebetulnya banyak bicara, di situ banyak kesalahan. Hati-hati, kalau banyak bicara, banyaklah kebenaran. Jangan mau ditwist, jangan mau ditipu daya, jangan mau dijerat oleh si jahat. Karena di dalam jeratan-jeratan itu kita bisa akhirnya tergelincir. Memanfaatkan kebenaran, menjadikan yang tadinya kita punya menjadi satu titik balik bahwa kita akhirnya punya ambisi, kita punya hawa nafsu, kita punya keinginan. Mungkin Adam dan Hawa hendak dijadikan sebagai hal bagaimana kerajaan Allah itu ada di seluruh bumi. Bisa jadi begitu ya, memang betul rencananya begitu, karena kemudian Adam dan Hawa berkuasa atas binatang-binatang yang ada di bumi itu. Itu proyek pekerjaan Allah lewat manusia. Namun Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi lewat kebenaran itu pula, iblis memakai cara yang licik. Kamu kalau makan itu kamu gak bakal mati, tapi kamu akan menjadi sama seperti Allah. Nah, ketika Hawa dan Adam, ketika Hawa ya itu diperdaya Hawa, tapi Adam diam saja kan. Tapi ketika Hawa mulai menimbang-nimbang apa yang dibilang sama si ular itu, kemudian benar juga. Lagi pula buah itu memberikan pengertian. Nah, Bapak Ibu sekalian, hati-hati pergerakan perkataan, pergerakan pikiran, emosional yang ada di dalam hati kita itu menentukan kemudian apakah kita dalam Tuhan, apakah kita keluar dari Tuhan. Banyaknya pertimbangan-pertimbangan, banyaknya pikiran-pikiran yang ada di hati kita. Mungkin banyak dari pikiran-pikiran itu ternyata itu bukan dari Tuhan. Bahwa kebenaran itu apa? Kebenaran ini yang dimaksud adalah bagaimana iman kita menjalankan apa saja yang Tuhan nyatakan, apa saja yang Tuhan firmankan, jadinya iman. Dan kita ketika melakukannya, kebenaran Tuhan yang menyaksikan kita melangkah dalam iman itu, membenarkan kita, itu namanya kebenaran. Namun kalau kita berjalan sendiri tanpa patokan yang jelas, tanpa firman Tuhan yang jelas secara presisi, kita kemudian tumbuh sendiri dengan pengertian sendiri, dengan pikiran-pikiran sendiri, maka kebenaran apa yang kita anut kecuali kebenaran kita sendiri? Ini yang perlu kita sadari. Dalam Yesaya 14 ayat 13, seperti lagi yang saya bagikan tadi, ini ada dalam kumpulan ayat yang saya bacakan. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu. Lihat ini. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Lucifer itu hendak menyamai Allah. Menyamai dalam arti bahwa ia menjadikan dirinya ingin disembah. Bahwa ia punya satu hal yang bisa dikagumi dari dirinya. Bapak Ibu sekalian mengerti ya, adanya penyorobotan, penyembahan ini berbahaya. Nah,
Dalam Kejadian 3:22 berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Telah menjadi sama seperti dari Elohim itu, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Pengertian tentang yang baik dan jahat, tapi sumbernya salah. Nah, tahu sebagian dari Elohim. Elohim yang mana? Nah, kalau roh-roh jahat itu termasuk Elohim juga sebetulnya, karena mereka berasal dari keturunan Allah juga, namun memberontak. Makanya dikatakan bahwa ketika mereka memakan buah pohon pengetahuan itu, mereka nggak boleh kembali untuk menyomot buah dari pohon kehidupan. Artinya apa? Artinya kalau ternyata seseorang sudah memakan buah pengetahuan dan jahat, maka racun dari buah itu hingga dampak dari buah itu kemudian menjalar dalam bentuk kehidupan dalam diri orang itu mesti dimusnahkan habis sampai ke akar-akarnya, ganti dengan yang namanya buah pohon kehidupan. Ganti dengan yang dikatakan oleh Tuhan sendiri, makananku. Yang benar makanan Tuhan itu apa? Rema. Yang kalau kita sedang melakukan penjamuan kudus, secara sah kita menerimanya ketika kita memakan tubuh dan darahnya. Dalam sehari-hari yang kita lakukan tentu saja kita mendengar dia bicara dalam rema. Ketika kita sedang mendengar dia bicara, ketika kita mendengar remanya berbunyi, maka kita sedang menggantikan apa yang dulu pernah terhilang dari racun, dari buah pohon itu. Agar semuanya hilang lenyap, ganti dengan rema yang dari Tuhan. Itu kehidupan yang berlimpah-limpah, bukan? Jadi Bapak Ibu sekalian, agar kita kemudian menghirup udara segar, menghirup yang namanya kehidupan yang berlimpah-limpah itu, racun yang dari buah sebelumnya, dari buah pohon pengetahuan, mesti kita minta Roh Kudus habiskan dari hidup kita, dari akal budi kita, dan bahkan dari roh kita. Bapak Ibu sekalian mengerti apa yang saya bahas di sini, itu bukan? Bagaimana kita kemudian bisa hidup selama-lamanya? Maka Adam dan Hawa terusir dari Taman Eden agar mereka tidak boleh memakan buah pohon kehidupan yang justru membuat mereka hidup selama-lamanya. Namun nggak boleh campur buahnya, mesti dari buah pohon kehidupan saja. Maka pada hari ini ketika kita menerima Yesus, sebetulnya kita ada di kerajaan Allah. Kita sedang ada di Taman Eden yang sebenarnya keluarga negaraan kita ini adalah kerajaan Allah. Persis duduknya di tahtanya Tuhan Yesus di sebelah kanan Allah. Kita nggak usah seperti Lucifer ingin menyamai yang maha tinggi. Nggak usah seperti begitu. Karena Allah Bapa mendudukkan kita di tahtanya Yesus. Bukan untuk menjadi dieluk-elukan seperti Yesus. Kita tidak boleh mencari kemuliaan seperti itu. Namun itu mengenai posisi, mengenai kehormatan, mengenai kemuliaan. Tentang siapa kita, tentang siapa jadi diri kita sebagai umat yang telah ditebus di dalam Kristus. Sejak ditanamkan dalam diri manusia, seluruh keturunan Adam dan Hawa selalu memiliki benih pemberontakan di dalam dagingnya. Hal ini baru diketemukan oleh Rasul Paulus dalam tulisannya di Roma 7 dan solusinya ada dalam Roma 8. Hadirnya benih ini menimbulkan hukum yang laten, yakni hukum dosa dan hukum maut di dalam daging setiap manusia. Tanpa kelahiran baru, tanpa hadirnya Yesus yang merubah seseorang di dalam hati kita, dan tanpa firman-Nya sendiri yang terus-menerus kita terima, terus-menerus merubahkan kita sampai dengan kita diubahkan oleh firman itu,
maka hukum dosa dan hukum maut itu masih ada dalam diri orang tersebut, karena setiap orang yang di luar Tuhan masih bersifat kedagingan. Itu yang menjadi landasannya, Bapak Ibu sekalian, terpisahnya manusia kebanyakan dan orang-orang yang kemudian datang mendekat kepada Tuhan dan diganti kemuliaannya oleh Tuhan menjadi anak Allah, berposisi sebagai anak Allah. Nah, setelah itu kemudian kalau kita menyadari ini suatu hal yang berharga, bagaimana kita dulu hidup dengan dosa, bergelimang dengan segala kenajisan, pikiran-pikiran buruk, cemas, takut, khawatir, itu hal-hal yang sering beroperasi dalam pikiran-pikiran orang dunia. Namun ketika kita memiliki Roh Kristus, kita mungkin belum sepenuhnya memiliki hal-hal yang sorgawi, kita mungkin masih berproses, katakanlah demikian. Gak ada masalah. Yang paling penting teruslah bertumbuh ke arah Kristusnya. Namun hati-hati bahwa kita jangan sampai kehilangan hadirat Tuhan. Mengapa bisa kehilangan hadirat Tuhan? Karena dulu pernah bangsa Israel disertai Tuhan dan kehadiran Tuhan ditandai oleh adanya tabut perjanjian atau tabut Allah. Suatu saat mereka menghadapi peperangan dengan orang Filistin. Mereka kalah dan akhirnya memutuskan untuk mengambil tabut perjanjian itu untuk dibawa ke medan perang. Namun orang Israel terpukul kalah juga. Dan tabut Allah dirampas oleh kedua anak Eli, Hofni dan Finehas tewas. Itu ada dalam 1 Samuel 4 ayat 19. Dikatakan begini, adapun menantunya perempuan istri Finehas sudah hamil tua. Ketika didengarnya kabar itu bahwa tabut Allah telah dirampas dan mertuanya laki-laki serta suaminya telah mati, Imam Eli dan Finehas mati. Istrinya Imam Finehas ini duduklah ia berlutut lalu bersalin, sebab ia kedatangan sakit beranak. Ayat ke-21, ia menamai anak itu Ikabod, katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel. Karena tabut Allah sudah dirampas dan karena mertuanya dan suaminya. Jadi ia kemudian bersalin dan menamai anak itu Ikabod sebagai tanda bahwa kemuliaan Allah lenyap dari Israel, dan juga berbicara mengenai tabut Allah dirampas dan mertua serta suaminya mati. Nah, kalau kita baca lagi dalam 2 Korintus 3 ayat 7, pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loloh batu. Namun sewaktu diberikan kemuliaan Allah menyertainya, sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, pelayanan yang sementara, yang bisa pudar karena muka Musa, cahaya muka Musa nggak selamanya memendarkan kemuliaan Tuhan, betapa lebih besar lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Mengapa? Karena pelayanan roh nggak pudar, namun from glory to glory. Ya. Namun hati-hati Bapak Ibu sekalian, bisa pudar, bisa hilang lenyap kalau kita berdosa. Ya. Maka dikatakan juga dalam Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Melihat Allah, perkara tentang kemurnian hati. Ya, jadi ini masalah kemurnian, bukan mata roh yang terbuka. Bukan ketika kita berdoa kemudian ada vision begitu saja, bukan. Ini bicara soal kemurnian hati. Soal bagaimana hati kita yang lama diganti dengan hatinya Dia dan kerinduannya penuh dalam diri kita. Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi kekudusan itu mutlak.
maka kita bisa melihat Tuhan, melihat dengan cara pandangnya, dengan cara pikirnya, dengan cara hidupnya. Jagalah supaya jangan ada seorang pun kehilangan anugerah Allah. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian, ayat 15 ya, Ibrani 12 ayat 15 mengatakan bahwa ada bahaya yang terjadi jika seseorang bisa kehilangan anugerah Allah. Kemudian agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu rendah seperti Esau yang menjual kesulungannya demi sepiring makanan. Jangan sampai kehilangan anugerah Allah. Jangan kita kehilangan kekudusan hanya karena menggadaikan seluruh apa yang kita punya yang diberikan dalam bentuk anugerah itu untuk menukarnya dengan kenikmatan sesaat. Seperti Esau yang mempunyai nafsu yang rendah. Ya. Dan kemudian banyak orang menjadi cabul. Orang menjadi cabul ini perkara yang serius. Mengapa orang bisa menjadi cabul? Karena kemudian ia disusupi oleh roh perzinahan. Inilah yang telah kita bisa lihat dalam masa-masa orang Israel di padang gurun. Mereka bisa menyembah anak lembu emas karena di dalam diri mereka ternyata celah dan aib Mesirnya masih ada. Nah, apa yang mereka lakukan? Mereka menjadi cabul dan mempunyai nafsu rendah. Mereka menggantikan kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan, memori tentang Tuhan yang indah, yang begitu luar biasa yang memisahkan mereka dari maut, 10 tulah Mesir loh. Mereka menggantikannya dengan anak lembu emas. Aneh ya? Ini dia Bapak Ibu sekalian masalahnya. Kita bisa saja seperti orang Israel pada waktu itu karena ada satu peringatan dalam 1 Korintus 10 ayat 1 sampai sekian sampai dengan 11 bahwa masa-masa itu menjadi satu contoh untuk kemudian dituliskan bagi kita yang hidup pada zaman ini agar kita jangan mempunyai nafsu seperti itu. Itu tulisannya Paulus dalam 1 Korintus 10 ayat 1 sampai dengan 11. Nah, untuk Bapak dan Ibu sekalian serta saudara-saudariku malam hari ini secara khusus saya mau membagikan kalau kita ternyata punya 3 fase yang perlu kita waspadai kalau kita masuk ke dalam perangkap si jahat. Seperti apa yang ia lakukan kepada Hawa di Taman Eden di Firdaus itu. 3 tahapan yang menurut saya harus kita waspadai ini. Karena satu hal yang bisa menjaga kita di hari-hari ini adalah Roh Kudus. Yang memang memberikan kepada kita kepastian untuk kita menjadi orang-orang yang sepenuh dengan Kristus. Kalau kita menurutinya. Nah, penjagaan yang dilakukan oleh Roh Kudus ini jangan sampai kita anggap remeh. Namun kita hormati kekudusannya, hormati nasihatnya, menghormati kehadirannya dalam hati kita. Namun sekali kita kemudian mendukakan dan kemudian kita memadamkan dan kemudian kita menghujat, maka sangat sulit bagi kita untuk kemudian bisa bertobat seperti sedia kala. Jadi ingat ada 3 tahap hal buruk yang dapat terjadi dalam hubungan kita dengan Roh Kudus yang diberikan oleh Allah kepada orang percaya. 3 tahapan ini perlu kita pelajari. Bila seseorang tidak taat kepada peringatan dan nasihat Roh Kudus, ya, karena orang percaya akan selalu diperingatkan dan diberikan nasihat oleh Roh Kudus, maka kemudian hal ini kalau kita abaikan akan membuat dia berduka. 1. Hati-hati kita mendukakan Roh Kudus. Bila itu terjadi terus-menerus tanpa kita berbaikan dengan Roh Kudus, tanpa kita minta ampun pada Roh Kudus dan tanpa kita menghormati Roh Kudus, maka kemudian kehadiran seseorang
kehadiran Roh Kudus dalam diri orang itu akan padam dengan tanda bahwa Roh Kudus tidak bersuara, tidak menegur, dan kita menganggap oh berarti baik-baik saja, oh berarti damai-damai sejahtera saja. Padahal sebetulnya ia tidak menegur, ia tidak mengajar, ia tidak bersuara lagi. Ia tidak memberikan satu hal yang membuat kita waspada. Namun satu hal yang perlu kita ketahui ketika saat-saat itu, harusnya kita bertanya, harusnya kita berdoa, harusnya kita betul-betul meminta petunjuk dari Roh Kudus karena ia pribadi menolong kita. Dan apakah ia pergi dari kita saat itu? Enggak, ia hanya padam. Ia mungkin mendiamkan kita. Namun ini yang perlu kita hormati, ia tidak dapat pergi meninggalkan orang tersebut begitu saja karena memang ia ditugaskan oleh Allah untuk menjadi jaminan kepemilikan Allah atas orang itu. Kita mesti mengerti. Maka bagi kita yang kemudian dapat peringatan, kok kayak hampa ya? Kok kayak kosong ya? Kok lama-lama seperti kebal dosa gitu? Nggak ada penyesalan berbuat dosa. Rasanya ada yang aneh, mengapa ya? Kok ada yang hilang? Hampa. Tapi banyak teman, tapi banyak uang, tapi nggak ada masalah. Tapi kenapa hampa ya? Barangkali itu padamnya roh. Nah, jangan sampai langkah ketiga atau tahap ketiga yang paling parah ini dikerjakan oleh orang tersebut. Bila kemudian orang itu menghujatnya, ia terpaksa pergi keluar. Dan orang ini akan dibiarkan tanpa pelindung, tanpa penolong. Sehingga orang itu tidak dapat bertobat kembali. Bapak Ibu sekalian, ini yang saya maksudkan. Kalau ternyata langkah pertama kita mendukakan, tahap kedua kita kemudian seperti kebal, nggak pernah penyesalan, ada penyesalan kepada dosa gitu yang kita lakukan, padam. Dan kemudian di tengah tawar itu kita kemudian menghujat Roh Kudus. Ada kesempatan nggak untuk bertobat, Pak? Ada. Bisa dipulihkan nggak, Pak? Bisa. Namun sukar untuk bertobat orangnya. Mengapa orang itu akan bergelimang begitu banyak kenikmatan dosa? Sukar melepaskan dari dosa. Seperti ada ikatan yang begitu menarik dia masuk ke dalam pusaran dosa. Tenggelam. Dan gak bisa sanggup keluar dari ikatan itu. Bapak Ibu sekalian, kalau ternyata kita beroleh kesempatan untuk bertobat, itu adalah anugerah. Kalau kita beroleh kesempatan untuk kemudian kita mempunyai kerinduan untuk dekat kepada Tuhan, itu anugerah. Bahwa ternyata kita mempunyai tawar hati, itu kesempatan yang perlu kita perbaiki benar-benar. Oh iya, saatnya saya berubah. Saatnya saya tinggalkan semua kesenangan dunia ini untuk mengenal kembali Tuhan. Saudaraku, Bapak Ibu sekalian, banyak mungkin dari kita yang gak pernah lagi baca Alkitab, yang gak pernah lagi berdoa. Dan kita pikir hidup kita baik-baik saja. Hidup kita mempunyai kesenangan tertentu. Hidup kita belumlah seperti ditegur oleh Tuhan. It's okay. Mungkin itu pikir menurut kita baik, biasa-biasa aja. Nanti ada waktunya bertobat, pasti bertobat, Pak. Silakan. Silakan demikian. Namun jangan sampai kemudian penolongmu itu keluar karena kita menghujatnya. Mungkin pada hari ini roh kita padam. Mungkin hari ini kita nggak bisa dengar dia bicara, nggak menegur. Kita melakukan dosa berulang-ulang, rasanya kita biasa-biasa aja. Namun yang terjadi, kita sukar bertobat, sukar keluar dari kebiasaan yang
buruk yang kita alami. Yesaya 63 ayat 10 mengatakan demikian, tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus-Nya. Perhatikan baik-baik. Maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Kita memberontak, kita mendukakan, dan bahkan kemudian akhirnya ia berubah menjadi musuh bagi kita. Dan bahkan ia sendiri berperang melawan kita. Kita menjadi oposisi dan dia menjadi berlawanan dengan kita. Lalu kepada siapa kita berdoa? Kepada siapa kita berharap? Kepada siapa kita berharap pertolongan? Kalau ternyata pribadi yang menolong kita justru melawan kita. Itu ada ayatnya dalam Yesaya 63 ayat 10. Itu peringatan. Efesus 4 ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. 1 Tesalonika 5:19, janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jangan padamkan roh dengan cara kita membiarkan teguran Roh Kudus begitu saja. Dengan cara kita mengabaikan nasihat Roh Kudus begitu saja. Cepat lakukan secepat-cepatnya. Kalau ia menegur, menasihati, ikutilah nasihatnya, ikutilah tegurannya. Bertobatlah. Itu saran saya. 1 Yohanes 5 ayat 16 dan 17, kalau seseorang melihat saudaranya seimannya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan dia akan membiarkan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak dikatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Ini artinya bahwa ada satu peringatan-peringatan yang jelas dari Roh Kudus, maka hari itu kita harus benar-benar melepaskan setiap teguran-teguran yang dialamatkan kepada kita, perbuatan-perbuatan yang kita pernah lakukan itu kita lepaskan. Kalau udah dapat teguran, jangan diulang lagi. Namun perbuatan-perbuatan yang kita mungkin anggap itu biasa-biasa, tapi ternyata dalam pandangan dan standarnya Tuhan itu salah. Setelah kita mengetahuinya, maka kita kemudian mengerti, oh ada jalan yang disempurnakan. Itu bukan ayat ngomong begini, bukan masuk ke situ ayatnya. Namun yang soal di sini, dosa yang mendatangkan maut ini, adanya berupa teguran demi teguran yang sudah dialamatkan kepada kita, namun kita tidak melakukannya, tidak melakukan pertobatan, maka kemudian maut mengintai. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, begitu banyak peringatan pada malam hari ini. Upayakanlah agar kita mengalami pertobatan sesungguhnya. Lukas 12 ayat 10, setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni, tapi siapa saja yang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Kalau dalam kitab Markus, ia melakukan dosa kekal. Bapak Ibu sekalian, bila malam hari ini kita mengalami teguran dan nasihat untuk kita kemudian melepaskan kebiasaan kita yang salah, maka biarlah ikatan-ikatan itu melepaskan kita kalau kita benar-benar berpegang tangan pada Roh Kudus. Minta Roh Kudus tanggulangi, hapuskan itu dari masa lalu kita benar-benar. Dan kita tinggalkan benar-benar seluruh sejarah-sejarah yang membuat kita terikat. Akar permasalahannya di mana kita betul-betul minta ampun, lepaskan itu. Segala bentuk memori-memori yang buruk, memori-memori yang kembali mengingatkan kita kepada dosa itu, dibuang, keluar. Jangan menjadikan setiap hal-hal yang ada di rumah kita menjadi ingatan kembali kepada dosa yang berulang-ulang kita lakukan.
Baik itu berupa visual, berupa pendengaran, berupa kenang-kenangan, berupa fantasi yang digambarkan dalam bentuk apapun. Bapak dan Ibu serta saudara-saudariku, terutama kaum muda-mudi, ingatlah, jaga kekudusan, jaga kehormatan Allah yang ada dalam hatimu, dalam tubuhmu. Engkau berharga, engkau dihargai, dihormati oleh kerajaan Allah. Engkau betul-betul mendapatkan anugerah. Kita meminta pertolongan Roh Kudus untuk menelusuri hati kita malam hari ini. Di manakah letak permasalahannya, di manakah beban yang selama ini ada hingga kita terikat di masa lalu kita, hingga terikat kepada dosa-dosa dan tabiat yang buruk yang kita masih terus-menerus lakukan hingga hari ini. Mari Bapak Ibu sekalian, hadapi Roh Kudus dengan hormat, hadapi Roh Kudus dengan sukacita. Kalau hari ini Ia menegur kita, puji Tuhan. Kalau Ia kemudian mengajar kita, haleluya. Kalau Ia memperingatkan kita, itu tanda kasih-Nya kepada kita. Kalau Ia diam, sapalah Ia, Roh Kudus, ampuni saya pernah melakukan ini, saya nakal, saya tidak taat, saya tidak mengasihimu, saya tidak menghormatimu. Katakan dengan lembut pada Roh Kudus dan buat dia berkata-kata kembali dengan kita taat kepada Roh Kudus, melakukan apa yang perlu kita lakukan malam hari ini. Saya mau berdoa bagi Bapak Ibu sekalian malam hari ini. Biarlah semua Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terbeban, yang terikat kepada dosa, yang terikat kepada kebiasaan, kepada sifat dan tabiat, yang tidak sanggup Bapak dan Ibu sekalian lepaskan. Malam hari ini biar ada kelepasan yang indah. Malam hari ini biar ada kelepasan yang betul-betul melegakan kita, membebaskan kita dari dosa dan dari beban. Mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus, kami bersyukur kalau kami mendapat teguran, peringatan, pengajaran hari-hari ini. Bahkan kalau kami mendapatkan hal yang keras darimu, kami bersyukur, kami mengucapkan syukur karena Engkau masih sayang kepada kami. Kalau malam hari ini kami boleh kesempatan untuk mendengar Kau bicara di hati kami bersyukur masih ada penolong, masih ada penjaga kami yang menjaga dan menolong kami serta menghibur kami. Roh Kudus, ampuni kami kalau kami tidak taat, mengabaikan pengajaran-Mu, tidak memperdulikan nasihat-Mu. Anak-anak berdoa kepada-Mu Roh Kudus untuk Kau mengambil alih hati kami semua. Temukan di mana kami mempunyai kelemahan-kelemahan. Temukan di mana kami mempunyai ikatan-ikatan. Temukan bagaimana kami gampang goncang, gampang tawar, gampang cemas, gampang takut, gampang gelisah, gampang kecewa sama Tuhan. Temukan di mana letaknya. Kami mengasihi-Mu. Jangan pergi tinggalkan kami Roh Kudus, tapi materaikan kami. Terima kasih Kau setia. Buat kami dibebaskan
dari ikatan ini. Buat kami dibebaskan dari pengaruh alkohol, pengaruh obat-obat terlarang, pengaruh pornografi, pengaruh kehidupan jalanan, pengaruh kehidupan yang bebas, merokok, makan makanan yang salah, semua serba dimakan, yang tidak sehat pun dimakan. Ampuni Roh Kudus. Terima kami sebagai milik kepunyaan-Mu Tuhan. Kami mau dikuduskan, kami mau dibenarkan, kami mau didamaikan dengan Engkau. Juga kami mau berdamai dengan orang tua kami, berdamai dengan masa lalu kami. Kami semua terima masa lalu kami. Namun Tuhan, Engkau yang hadir di sana untuk memberikan pada kami kelepasan hingga hari ini dan masa-masa yang akan datang. Kami percayakan kepadamu. Kalau kami dilahirkan di keluarga yang tampaknya salah, kalau kami dilahirkan dalam suasana dan kondisi yang salah, itu bukan kesalahan-Mu Tuhan. Juga bukan kesalahan orang tua kami. Juga bukan kesalahan suasana keadaan saat itu dengan saat ini. Juga bukan kesalahan saya, bukan kesalahan kami. Namun Tuhan, kami ingin dilepaskan dari itu semua. Kami ingin diambil dari sumur gelap ini. Kami ingin diambil dari setiap hal yang sia-sia ini untuk kami menjadi anak Allah yang dikhususkan, mendekat, dikhususkan untuk hidup oleh kelimpahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah semua anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat pada malam hari ini, Engkau jamah, Engkau bicara di hati mereka masing-masing. Jawab keraguan-raguan mereka, jawab pergumulan mereka, sembuhkan penyakit mereka, lepaskan beban mereka, ampuni dosa-dosa mereka. Kelepasan terjadi malam hari ini dan seterusnya. Pembebasan terjadi pada malam hari ini dan seterusnya. Terus setiap anak-anak-Mu yang mendekat pada malam hari ini dijadikan sebagai model-model pembebas bagi teman-temannya, bagi sahabat-sahabatnya, bagi keluarganya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur lawatan-Mu terjadi atas kota-kota kami, atas pulau-pulau kami, atas suku bangsa kami. Kami terpelihara. Sekarang biarlah musibah, bencana alam berhenti. Karena ada anak Allah yang berdoa di kotanya masing-masing, di suku bangsanya masing-masing, di pulaunya masing-masing. Dan si jahat tidak lagi melakukan teror terus-terusan bagi setiap dari kami, kepada suku bangsa kami, kepada pulau-pulau kami, kepada kota-kota kami. Jadilah terang bercahaya di tengah kegelapan ini Tuhan. Kami mengucap syukur. Pulihkan perekonomian bangsa dan negara kami. Pulihkan kesejahteraan kami. Pulihkan sukacita kami. Dan pulihkan pengharapan kami kepada-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih akan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Senang berjumpa kembali. Dan kiranya kasih Tuhan terus melawat kita sepanjang malam ini. Selamat malam. Tuhan memberkati.